mukmin yang hidup di zaman fitnah Dajjal untuk mendapatkan kekuatan bagi mereka adalah dengan memperkuat zikir mereka kepada Allah, sampai betul-betul merasakan liqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak kuasa, yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Dan adapun Dajjal adalah makhluk Allah, sehingga tidak ada alam ini diberi bekas kepada kita. Hanya dengan zikrullah berusaha. Karena inilah sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, para pemirsa di mana saja berada, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal ta'amul malaika. At-tasbih wa taqdis. Faman kana mantikuhu yawma izit tasbih wa taqdis azhaballahu anhul ju'." Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Yang artinya, kaum muslimin yang berbahagia, makanan orang-orang mukmin di zaman Dajjal sama dengan makanan para malaikat, yaitu tasbih dan takdis. Barang siapa di zaman tersebut ucapannya hanyalah tasbih dan takdis, niscaya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan rasa lapar daripadanya. Riwayat Hakim melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Bacaan subhanallah dan subhanal malikil kudus. Tasbih adalah subhanallah dan takdis adalah subhanal malikil kudus. Adalah makanan daripada para malaikatnya Allah. Jadi para malaikat itu makanannya adalah tasbih dan takdis. Dan kelak, kata Rasulullah, di zaman Dajjal, makanan daripada kaum-kaum mukmin adalah kedua kalimah tersebut. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kelak di zaman Dajjal itu nanti, kata Rasulullah, orang mukmin yang sejatinya itu makanannya adalah dua perkara ini. Tasbih wa takdis. Oleh karena itu, barang siapa yang pada zaman tersebut membaca dua kalimah tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan rasa lapar dari dalam dirinya.
Nah, kaum muslimin berbahagia. Pada akhir zaman, yaitu pada zaman Dajjal, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul mengikuti jalannya Allah dan mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di saat itu karena saking kuatnya fitnah Dajjal, maka orang-orang beriman tidak menemukan apa yang akan bisa dimakan. Masya Allah. Luar biasa fitnah di akhir zaman. Luar biasa fitnah Dajjal itu, kaum muslimin berbahagia. Orang mukmin tidak bisa menemukan apa yang bisa untuk mengganjal perut mereka. Coba bayangkan, kaum muslimin berbahagia, betapa dahsyatnya saat itu. Apa sebab itu semua? Yang menyebabkan hal itu terjadi adalah dahsyatnya sihir-sihir yang dikeluarkan oleh Dajjal. Masya Allah, kaum muslimin berbahagia. Dajjal itu luar biasa. Memang luar biasa Allah ciptakan makhluknya yang satu itu. Makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk menguji umatnya. Untuk membedakan mana orang-orang yang akan betul-betul menjadi umat yang disayang oleh Allah. Dan mana umat yang akan terjerumus atau tergelincir kepada jalan kesesatan. Sihir-sihir Dajjal akan merajalela. Siapa yang tunduk dan patuh kepada aturan Dajjal, mau mengikuti kemauan-kemauan Dajjal, maka mereka akan kenyang. Tetapi sebaliknya, kaum muslimin berbahagia, orang-orang yang tidak mau patuh dengan aturan Dajjal, maka siap-siaplah kelaparan. Siap-siaplah hidup susah. Karena tidak ada yang akan bisa mereka makan. Makanya kaum muslimin berbahagia, saking hebatnya sihir-sihir Dajjal, tanah-tanah tempat kehidupan orang mukmin kering kerontang. Air sumber kehidupan orang mukmin bisa kering. Tetapi bagi Dajjal dan pengikut-pengikut Dajjal, itu luar biasa. Dia bisa mengeluarkan gandum di ujung jarinya. Bermacam-macam yang dia keluarkan, kebolehan-kebolehan Dajjal. Sehingga banyak orang yang hancur imannya. Terjuallah akidahnya. Karena melihat betapa hebatnya Dajjal saat itu, kaum muslimin berbahagia. Tetapi bagi orang-orang mukmin yang betul-betul menjaga akidahnya, yang betul-betul menjaga tauhidnya, walaupun di saat itu dia merasakan haus dan lapar, dia kembali kepada aturan Allah. Dia pegang aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kalian memperbanyak tasbih dan takdis. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dengan sebab membaca tasbih, dengan sebab membaca takdis, subhanallah, 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 atau takdis subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Dua perkara ini, kaum muslimin berbahagia, bisa menghilangkan rasa lapar kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin berbahagia, hadis ini banyak diterjemahkan oleh para ulama-ulama kita. Hadis ini bukan hanya bermakna tasbih dan takdis. Intinya adalah orang mukmin yang hidup di zaman fitnah Dajjal, untuk mendapatkan kekuatan bagi mereka
adalah dengan memperkuat zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan zikir kita sampai betul-betul merasakan liqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak kuasa, yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghidup dan mematikan hanya Allah. Dan adapun Dajjal adalah makhluk Allah. Sehingga tidak ada alam ini memberi bekas kepada kita. Hanya dengan zikrullah perut bisa kenyang. Karena inilah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang mustahil kaum muslimin berbahagia. Jadi mulai sekarang hadirin berbahagia, marilah kita belajar lagi bagaimana menghidupkan kalimah di dalam diri kita. Walaupun banyak orang yang sekarang ini yang telah anti dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Ketika kita belajar mendalami kalimah la ilaha illallah, ketika kita meresapi makna kalimah subhanallah, ketika kita meresapi bagaimana menikmati daripada kalimah takdis subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, banyak orang mengatakan belajar ini adalah sesat. Ingat kaum muslimin berbahagia, Nabi kita lah yang menyampaikan riwayat Hakim melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kelak di akhir zaman, ketika kalian hidup di akhir zaman itu, di zaman-zaman fitnah Dajjal, tak ada yang bisa kalian makan. Hanya 2 kalimah inilah yang bisa menghilangkan rasa haus dan lapar kalian, kata Nabi, yakni tasbih dan takdis. Dari itu kaum muslimin berbahagia, marilah kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak memuji Allah. Karena dengan kekuatan batin inilah bisa kita akan mempertahankan akidah kita. Selamat kita dari fitnah-fitnah Dajjal atau fitnah yang ada di akhir zaman ini. Makanya para ulama mengajarkan kita, tambahlah doa kita. Setiap selesai sholat kita, tambah doa kita. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah-fitnah hidup. Dan berlindung kami ya Allah daripada fitnah-fitnah kematian. Dan berlindung kami ya Allah daripada fitnah-fitnah dajjal. Semoga kita tergolong hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita di dunia yang sementara. Nah, selamat pula telah kita hidup di kampung akhirat kelak sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.